Alhamdulillah banyak yang masuk hari ini. Yes. Hari ini kita masuk ke bab tayamum. Sebelum kita masuk ke penjelasan, nih, silakan lihat ke depan. Menurut kalian semua, kalau kita ingin sholat tapi tidak ada air, apa yang harus kita lakukan? Tayamum. Tayamum? Ya. Tahu tayamum itu apa? Tidak. Tidak? Tayamum, ada yang tahu? Tahu. Apa tayamum? Tayamum teh kayak semacam wudhu lagi. Iya. Tapi menggunakan debu atau tapi menggunakan partikel debu gitu. Ya, betul. Sip. Oke. Tayamum itu adalah sama seperti wudhu, tapi dia bedanya wudhu itu dengan menggunakan air, kalau tayamum menggunakan debu. Ya. Sekarang, pengertian tayamum. Tayamum adalah bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib dengan mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu yang suci ketika tidak memungkinkan menggunakan air. Jadi fungsinya tayamum itu sama untuk bersuci. Yang wudhu juga untuk bersuci, tayamum juga untuk bersuci. Nah, bedanya kalau wudhu anggota yang diusapnya banyak, dari mulai membasuh telapak tangan, muka, tangan, rambut, telinga sampai kaki. Nah, untuk tayamum ini karena dia termasuknya yang rukhsah ya, atau untuk memudahkan ketika seperti tadi yang sakit atau lagi nggak ada air, dalilnya dengan tayamum. Jadi cuma ada dua yang diusap, cuma wajah sama tangan begitu ya. Sekarang dalil tayamum. Dalil itu adalah yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Sekarang tayamum ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, sapulah wajah dan tanganmu. Pakai debu juga nggak boleh asal ya. Jangan ke lantai yang di bawah karena dia pasti kotor atau kena najis. Bu, kalau yang di tembok boleh nggak? Kalau di rumah boleh, tapi dilihat dulu kira-kira temboknya bersih nggak, bakalan kena najis nggak, ya. Jadi tidak boleh asal, ya, harus dipastikan dulu kesuciannya. Lalu dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwa tayamum adalah rukhsah atau keringanan bagi umat Islam. Ya. Sekarang lanjut, ada sebab dibolehkannya tayamum. Tayamum boleh dilakukan jika ada salah satu dari keadaan berikut. Nomor satunya adalah tidak ada air. Contoh sedang dilanda kekeringan, sama sekali nggak ada air. Terus karena nggak ada air kita jadi nggak boleh sholat gitu? Tidak. Ya, justru adanya tayamum itu menjadi rukhsah. Saat tidak ada air maka diganti sama tayamum dengan menggunakan debu. Yang kedua, air ada. Airnya ada nih, tapi sangat sedikit dan hanya cukup untuk kebutuhan mendesak seperti minum. Contoh kita sedang pergi ke hutan, lalu kita hanya mempunyai 1 botol air mineral. Kalau kita air mineralnya dipakai buat wudhu, habis. Nah, kalau takut habis itu jadinya kita dengan tayamum air minumnya buat diminum biar nggak kehausan. Yang ketiga, tidak bisa memakai air karena sakit atau membahayakan diri. Contoh kita lagi sakit nggak bisa ngapa-ngapain, ya, cuma lagi di rumah sakit, kita boleh ya dengan tayamum. Jadi tidak harus memaksakan harus ke kamar mandi atau harus wudhu di kamar mandi. Terus membahayakan diri, ada yang tahu nggak maksudnya membahayakan diri gimana? Di bagian kalau misalnya kita kan biasanya kalau mau duduk ke kamar mandi kita takutnya licin karena kitanya masih dalam keadaan sakit, misalnya tuh licin jatuh. Ya, itu bisa ya. Hal seperti itu bisa atau gitu. Syarat-syarat tayamum. 1, sudah masuk waktu sholat. Nggak bisa tayamum tapi belum azan zuhur.
apabila ada. Saat pakaian juga harus bersih. 4. Sekarang untuk tayamum yang wajib dilakukan. 1. Niat tayamum. Ada yang hafal niat tayamum? Tidak. Tidak. Coba dibaca bareng-bareng niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammum listibahatis sholati lillahi ta'ala. Niatnya pendek ya. Aku berniat tayamum sebagai pengganti untuk boleh sholat karena Allah Ta'ala. Sebagai pengganti apa? Wudu. Nah, wudu bukan sholat ya. 2. Mengusap wajah dengan debu. Wajahnya berarti harus diusap. Namanya rukun itu wajib ya. Ada keterangan wajib dilakukan. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan sama kayak wudu ya. Yang keempat, tertib sesuai urutan. Gak boleh tangan dulu, tapi harus muka dulu baru tangan ya. Bab tayamum. Sunnah tayamum membaca basmalah, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, melakukan tayamum dengan 1 kali tepukan untuk wajah dan 1 kali untuk tangan. Kalau wudu berapa? 3. Kalau tayamum 1. masing-masing 1 ya. Tata caranya, nih nanti kita bakalan praktek ya di depan. Jadi diperhatikan. Nomor 1, niat dalam hati. Niatnya di dalam hati. Nggak usah disebutin. Tapi nanti karena kita mau praktek, jadi ibu minta disebutin ya. Kalau kalian praktek. Yang kedua, menepuk kedua telapak tangan dengan debu atau menyentuhkan ke permukaan suci yang berdebu. Nanti mau praktekin. 3. Mengusap wajah. 4. Menepukkan tangan lagi ke debu. 5. Mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Sebelum wajah tepukin dulu ke debu di 2 kali ya ke tangan, baru ke muka diusap. Dituk-tukin lagi, tempelin lagi sekali, ditekuk lagi 2 kali, baru ke tangan. Ke tangan ini ujungnya di ibu jari ya. Ini harus bersambung ya ibu jarinya gitu. Nanti ditepukin lagi gitu ya. Oke. Sekarang ibu ada 1 video ya yang video ini berisi tentang pelaksanaan tayamum sesuai syariat. Bisa kita lihat ya. Sediakan debu tanah yang suci. Ini praktek di sininya pakai bedak ya. Tuh, udah ambil, tepukan dulu 2 kali, baru ke muka. Udah dari muka, ketuk lagi 2 kali, tempel, ketuk lagi, baru ke tangan. Nih, perhatikan tangannya ya, punggung tangan, tuh gitu. Nah jempolnya tuh, jadi ujungnya ada di jempol, ya. Balik lagi ke sini, ke depan, ujung lagi ada di jempol, ya. Oke. Nah setelah doa setelah tayamumnya sama dengan doa setelah wudhu, hanya bedanya di niatnya saja. Dan sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bisa dipahami? Bisa. Gimana langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempraktekkan tayamum. Ya. Pertama kita akan membaca niatnya terlebih dahulu. Nawaitut tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Yang pertama, menepuk tangan ke tembok sekali. ya, terus ditepuk 2 kali ke tangan. Tangan ya, bisa kayak gitu, usap disapu ke ke muka.
Terus habis kayak gitu Tepuk. ditepuk lagi, Iya. terus habis kayak gitu ditempelin ke tembok lagi. Iya. Habis kayak gitu ditepuk lagi dua kali, kali, terus usap bagian kanan terlebih dahulu sampai ke dibalik ujung jempol. dan dilanjut lagi ke bagian lengan kiri dan berakhir kembali di jempol. Lalu Terus habis kayak ditepuk. gitu ditepuk setelah wudhu seperti pada umumnya. Ya, oke, sip, bagus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, alhamdulillah semuanya sudah praktik ke depan. Saya Kalian ya buat praktek tidak? Di rumah bisa praktekin? Bisa. Kalau kalian lagi sakit atau sedang ada kendala di rumah mengenai air atau yang lainnya, bisa dengan tayamum. Udah tahu caranya, dipraktekin ya. Ya. Sekarang kita sudah tinggal penutupan, yaitu materi hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa aja? Semua yang membatalkan wudhu. Ya. Apa aja yang membatalkan wudhu? Tayamum juga batal. Contohnya kentut atau buang air besar, buang air kecil, sama tayamum juga jadinya batal. Dua, ditemukannya air sebelum sholat. Contoh sebelumnya nggak ada air dan dia tayamum. Terus ada air. Iya, terus ada air, berarti tayamumnya langsung batal. Yang ketiga, bisa menggunakan air lagi, sembuh dari sakit, aman dari bahaya. Oke, lanjut. Sekarang tayamum untuk apa saja? Tayamum bisa dilakukan untuk satu, sholat wajib, sholat sunnah, membaca atau memegang Al-Quran, menurut sebagian ulama, ibadah lain yang butuh wudhu. Sebetulnya sama saja, hanya beda caranya ya, tayamum atau wudhu. Nah, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulan dari materi semuanya adalah tayamum adalah keringanan syariat untuk bersuci ketika seseorang tidak bisa menggunakan air. Gerakannya sederhana, tetapi harus dilakukan sesuai rukun dan tata cara agar ibadah tetap sah. Kayak tadi rukunnya di akhir ada keempat, yaitu tertib. Kalau kalian melakukannya tangan dulu, baru muka, itu udah tidak sah masuknya karena tidak sesuai rukun. Ya, begitu. Sekarang refleksi. Satu, setelah pembelajaran hari ini, bagian mana dari tayamum yang paling kalian pahami? Tata cara. Tata caranya gampang ya? Gampang. Oke, sekarang yang kedua, bagian mana yang masih membingungkan dan perlu penjelasan ulang? Sudah cukup. Alhamdulillah. Dari semua materi masuk? Masuk. Yang ketiga, apakah kalian sudah yakin dapat mempraktikkan tayamum secara mandiri? Insya Allah. Terima kasih. Udah fokus, udah aktif, udah mencoba buat praktek ke depan ya. Prakteknya tadi bagus, sesuai dengan di video dan sesuai syariat juga. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kelas 9 hebat. Sekian dari Ibu untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum